Ya, ilmu itu ya didapat hanya dengan tolabul ilmi. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan hadis yang dimulai dengan ma yuridillahu bi khairan, yang dikehendaki baik, itu muaranya yang kedua adalah yusibah minhu, hamba itu akan dikasih musibah. Kira-kira kalau antum suruh milih jadinya manusia yang baik, itu dikasih ilmu apa dikasih musibah, ngono ya? Nah, orang-orang yang nggak mau baik dengan dikasih ilmu, nah itu biasanya nanti dia dibaikkan Allah dengan dikasih musibah. Kon ngaji ra gelem akhirnya patah tulang. Nah, pesan patah tulang terus sadar terus ngaji. Ada orang-orang yang dulu pas dia nggak kaya raya kecukupan, nggak mau ngaji, nggak ngerti agama, kemudian diuji Allah Ta'ala dengan kena musibah, akhirnya sadar, nah, kemudian baru akhirnya jadi hamba yang baik. Ikhwanifidin rahimahullah, kita juga sangat bersyukur di malam hari ini diberikan kenikmatan sehat yang itu dinobatkan sebagai nikmat yang tertinggi di dunia. Kata Ibnu Taimiyah, Sayyidun Ni'mah ba'dal iman, ya Sayyidun Ni'mah fid dunya as-sihah. Nikmat yang terbesar di dunia adalah sehat. Kita juga mendapatkan nikmat yang besar di akhirat karena kita diberi pemahaman Islam. Nabi menjelaskan mangkana musliman wa badana fil afiyah faqad istama'a sayyidun ni'amid dunya wa sayyidun ni'amil akhirah. Siapa yang diberi pemahaman Islam terus badannya sehat, nah dia sudah menggabungkan nikmat yang paling besar di dunia dan paling besar di akhirat. Kan ada yang dapat nikmat dunia sehat tapi nggak paham agama, akhirnya di akhirat dikoplek ke malaikat di neraka. Ada yang kebalikannya, dikasih nikmat akhirat tapi nggak sehat, akhirnya dia mau beribadah terhalang dengan kesehatan. Maka afdhalu ni'mah ba'dal iman al-afiyah. Nikmat yang terbesar setelah kita punya iman itu sehat, gitu ya. Kan ada orang yang demi ngejar kekayaan melalaikan kesehatan. Akhirnya setelah duitnya ngumpul sakit. Akhirnya duit yang dia kumpulkan nebus kesehatan. Habis itu mati, sentek urip itu. Ehwanifidin rahimahullah. Kita juga sangat bersyukur lagi saya diberi kesempatan bisa silaturahim lewat wasilah taklim atau tausiah di malam hari ini, walaupun mungkin sekilas atau sebentar, itu paling tidak kita mengharapkan status antum ini berubah. Yang tadinya cuman heling-heling piknik biasa, itu karena ada tausiahnya maka statusnya adalah sabilillah. Nabi mengatakan man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya, ada yang dari bawah situ, ada yang dari atas sana, ada yang dari jauh-jauh misalnya, keluarnya itu karena ada unsur ilmu yang pengen kita dapat. Status antum itu di jalan Allah. Nah, apa manfaat status di jalan Allah? Pertama, ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, kalau dia capek di acara itu, capeknya lillah dan capek yang berpahala. Kan podo-podo kesel, naik kesel berpahala kan nilainya beda. Yang kedua, duit yang keluar nilainya sedekah karena di jalan Allah. Kan antum kesini keluar duit lagi, masuk gratis, kok gratis tuh mas? Orang tuh, ya keluar duit tuh. Nah itu duit yang keluar nilainya sedekah. Kemudian yang ketiga, kalau kita kena ujian apapun, itu posisi antum di jalan jannah. Sampai tingkat tertinggi, sampai meninggal di jalan Allah, itu artinya meninggal di jalan jannah. Opera pena. Padahal nggak ada tausiahnya itu. Yang bedakan ya tadi ada kalimat atau qaul Allah Ta'ala atau Rasulnya yang disampaikan. Nah ini akhirnya statusnya di jalan Allah dan malaikat ikut hadir. Dan lewat wasilah majelis, walaupun kita sepele, tapi itu nanti menjadikan penyebab Allah mudahkan kita untuk masuk surga, ya kan ada hadisnya, siapa yang punya usaha apapun yang dia lakukan ada unsur ilmu yang didapat, yaltamisu fihi ilman, kata Nabi, di situ ada unsur yang kita bisa mendapatkan ilmu, sahalahu bitariqan ilal jannah, maka apa yang dia lakukan tadi menjadi penyebab dia dimudahkan untuk masuk surga. Iki gak apa to wedange kok ngasih glegeken ngene to aku iki. Biasanya ra pernah ngono aku iki. Itu ya. Nah, ini menarik gini. Kenapa orang yang ngaji, apapun kegiatannya di situ ada unsur taklim, ada ilmu yang didapat itu kemudian kok digampang ke masuk surga. Kira-kira kalau antum ditanya kenapa orang yang ngaji kok digampang ke masuk surga, kayak hadis tadi sahalahu bitariqan ilal jannah. Yes, rasa nunggu jawaban antum ya kita enek nunggu antum ki ngentek-entek ke waktu asline ki kesuwen ngono lho.
Kita jawab dewe. Kata Imam Nawawi itu ada 3 penyebabnya. Pertama, kalau ngaji didoakan malaikat. Nah, malaikat itu kalau doa kan nggak pernah ditolak. Wong malaikat itu ibadul mukramun, hamba suci, layak sunawah. Sehingga kalau doa mesti dikabulkan. Terus malaikat jumlahnya juga banyak, nggak cuma 10. Kuwi kan pelajarannya antum SD kae paling guru 10 malaikat kan. Jibril, Mikael, Rokib, Atid, Mungkar, Nakir, Ridwan, Malik ngono kuwi. 8 malah kurang loro ki sapa ki? Sapa kurang loro sapa ki? Lali aku ya. Padahal malaikat itu nggak cuma itu. Malaikat yang hadir ini di majelis taklim ini itu kata Nabi banyaknya jumlah itu sampai mereka bergejibun 4 jari aja. Likulli arbaati asabi fihal malak. Kata Nabi jarak mereka yang menghadiri majelis taklim hanya 4 jari. Hatta tata'atul ardu bil malak, sampai majelis itu untet-untetan dengan banyaknya jumlah malaikat mendoakan. Doanya gimana? Allahumma firlahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah sayangi mereka dan ampuni dosanya. Kalau antum bisa mendapat barokah doa malaikat ini, antum disayangi Allah. Kalau disayangi Allah, maka yang susah jadi mudah, yang sempit jadi lapang, yang sakit jadi sehat. Jadi semua masalah kelar kalau antum itu dicintai Allah. Yang kedua, kalau antum diampuni Allah, maka semua masalah jadi hilang. Antum ngerti penyebab kenapa masalah gak hilang-hilang, sakit gak sembuh-sembuh, utang gak lunas-lunas, bojo galak dan sebagainya. Ternyata penyebabnya dosa itu masih kita openi, belum ditutup. Makanya taubat itu yang menutup keburukan. Kalau keburukan sudah ditutup, keajaiban baru muncul. Kan ayatnya tubu ilallah, taubat dulu. Nek wis taubat apa? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum, ditutup kesalahan kamu. Nek kesalahan kamu ditutup, baru keajaiban muncul. Ini kenapa keajaiban nggak muncul-muncul? Nah, keburukannya nggak ditutup Pak masalahnya. Makanya antum selama masih ngopeni dosa, terutama dosa yang langsung nantang perang, itu dosa riba, itu ngasih kiamat ora bakal sukses. Mbok lancare kaya ngopo, mbok usahane ramene kaya ngopo, dagangane entek terus kok masih kena riba, itu ngasih kiamat mesti bangkrut karena status dia diperangi oleh Allah Ta'ala. Kebalikannya usaha mbok sepele rapokro ramesro, kalau di situ diberkahi oleh Allah Ta'ala mesti berhasil karena memang dia dia itu selalu dikembangbiakkan oleh Allah Ta'ala. Yamhaqur riba wa yurbis sadaqah. Allah bangkrutkan riba dan Allah kembangbiakkan sedekah. Ikhwanifidin rahimakumullah. Itu nugrah yang besar. Yang kedua ada taklim ya. Nah kemudian yang ketiga ini kumpulnya